Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Seperti apa penggunaan langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan soal kita adalah tentukan misalkan tentukan kedudukan garis X ditambah Y kurang 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 2Y min 20 sama dengan 0. Nah, ini yang Pak maksud tadi, bahwa garisnya tidak mesti berpola atau dalam bentuk umum seperti ini. Ya, kan di gambar kita dia bentuknya Y-nya di paling kiri. Nah, sementara soal kita itu adalah, nih lihat, semuanya di sebelah kiri, samping kanannya adalah 0. Berarti dia pakai bentuk yang ini. Begitu ya. Jadi harus paham. Langkah pertama adalah, apa katanya tadi? Lihat dulu nih. Substitusi Y dari persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, berarti yang ini harus bentuknya itu sesuai dengan digambar kita tadi. Y-nya sebelah kiri dewean. Berarti yang lain mesti pindah ke kanan. Berarti ini kita konversi dulu. Jadi ini akan berubah, kita ubah posisinya menjadi Y-nya sebelah kanan. Selain Y pindahkan ke Y-nya sebelah kiri, selain Y pindahkan ke kanan. Berarti ini min X ditambah 2. Sampai sini nyambung ya. Tuh, itu yang maksudnya katanya tadi. Tuh, substitusi Y dari persamaan garis pindahkan ke persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan lingkaran. Nah, sama lingkaran ini. Yang ada Y-nya ganti dengan ini. Nah, yang ada Y-nya ganti dengan ini. Ini kan ada Y-nya, ini ada Y-nya. Nyambung ya. Jadi, Pak terus di sini baiklah ya. Jadi di sini ya. X kuadrat ditambah, nah ini kan Y kuadrat nih. Nah, berarti min X ditambah 2 dikuadratkan. Dikurang 4X, lalu ditambah 2 kali min X ditambah 2. Karena tadi Y-nya kita sudah ganti dengan min X plus 2. Dikurang 20 sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini agak lebih rumit karena bentuknya adalah bentuk lingkaran yang berpusat di A, B. Kalau dalam bentuk pusatnya 0,0 lebih mudah lagi, kan cuma X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita kuadratkan ini. Jadi X kuadrat ditambah, ini kan min X ditambah 2, min X ditambah 2. Itu makna dari kuadrat. Jadi 2 kali dia. Dikurang 4X, nah ini kalikan biasa, ini ke sini ya. Jadi min 2X plus 4 dikurang 20. Nah, tujuannya apa sih mensubstitusi Y ini ke sini? Supaya persamaan lingkaran ini tidak memiliki lagi variabel Y. Kenapa begitu? Karena kita akan menentukan nilai diskriminannya. Oke, sekarang kita kalikan. Min X kali min X, X kuadrat kan? Nah, min X dikali plus 2 berarti min 2X. Plus 2 kali min X berarti min 2X. Plus 2 kali plus 2 berarti plus 4. Ini min 4X dengan min 2X berarti min 6X. 4 dikurang 20 berarti min 16 sama dengan 0. Nah, terus X kuadrat ditambah X kuadrat kan 2X kuadrat. Min 2X, min 6X berarti ini min 4X kan? Min 6X berarti min 10X. 4 dikurang 16 berarti min 12 sama dengan 0.
Karena ini masing-masing bisa dibagi 2, boleh kita sederhanakan bagi 2 seluruhnya supaya mudah ngitungnya. Ini x kuadrat, ini min 5x, yang ini min 6 sama dengan 0. Tidak disederhanakan masing-masing bagi 2 pun boleh. Hanya saja kita mencari perhitungan yang lebih mudah. Kalau angkanya mengecil kan berarti menghitungnya lebih mudah. Nah, sekarang kita hitung dulu siapa A, siapa B, siapa C. Ini kan bentuknya sama saja dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau kamu ketemu yang seperti ini kan namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan jadinya parabola, gitu ya. Tidak mungkin jadi garis. Nah, sekarang kita tentukan berapa nilai A-nya. Nah, A itu kan nilai yang berada di samping kiri variabel x kuadrat. A itu kan koefisien. Koefisien itu adalah nilai yang berada pada sebelah kirinya variabel. Kalau tidak ada, berarti sebenarnya dia ada, tapi nilainya 1. Untuk yang B itu yang nilainya X ya. Yang B itu nilainya berarti min 5. Sedangkan yang C tidak punya variabel angka. Oh, berarti C-nya itu adalah min 6. Nah, kalau kita sudah dapat nilai A, nilai B, dan nilai C, maka tinggal kita masukkan ke nilai diskriminan. Diskriminannya itu nilainya berapa? Ini kan. Tuh. Apakah dia besar dari 0, apakah sama dengan 0, apakah kurang dari sama dengan 0 si D. Nah, untuk menentukan D apa rumus D tadi itu? B kuadrat min 4 AC. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa? B-nya min 5. Kuadrat kan? Dikurang 4. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Min 6. Berarti 25 dikurang 4 kali min 6. Min kali min kan plus tuh. Plus 24 ya. Berarti 49. Ya. Nah, kalau 49 berarti posisinya itu apakah besar dari 0, apakah sama dengan 0, apakah kurang dari 0. D-nya 49. Masuk golongan mana dia? Nah, D sama dengan 49 itu masuk yang mana? Besar dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0? Jelas. Kalau D itu adalah nilainya 49, berarti dia masuk ke besar dari 0. Kalau dia besar dari 0, maka kedudukan pada soal itu adalah garis memotong lingkaran pada dua titik. Kalau seandainya jawabannya D sama dengan min 3, berarti dia tidak memotong. Kalau sama dengan 0, berarti dia menyinggung. Ini 49, berarti dia memotong di 2 titik. Ya. Jadi jawabannya apa? Karena, gitu ya jawabannya. Karena D besar dari 0, maka apa? Garis. Nah, maka garis yang tadi, garis pada soal X plus Y kurang 2 sama dengan 0, ini memotong di 2 titik pada lingkaran apa? Sebutkan lingkarannya. Nah, lingkarannya apa tadi? Nah, lingkarannya itu pada X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X tambah 2Y min 20 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Gitu ya. Tetapi kalau seandainya pertanyaan berikutnya adalah titik potongnya itu yang mana? Nah, gitu ya. Kalau seandainya ada pertanyaan berikutnya, tadi kan cuma sebatas tentukan kedudukan garis ini ya terhadap lingkaran. Selesai ini jawabannya nih. Seandainya ada pertanyaan lagi nih, misalnya nih ditambahkan di sini ya. Dan tentukan titik potongnya. Nah, titik potongnya. Misalnya. Nah, ini pertanyaan tambahan, misalkan kepalangan Pak jelaskan. Apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Jadi kalau kita sudah dapat itu, untuk menentukan titik potongnya itu gampang. Gampang jadi di mana, Pak? Dari sini, dari yang X kuadrat min 5X min 6 ini, kita taruh sini ya. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 ini, kita faktorkan. Nah, begitu. Ini sudah. Berapa kali berapa nilainya min 6, dijumlahkan hasilnya min 5. Berapa kali berapa yang hasilnya? Perkaliannya min 6. Itu kan 2 kali min 3.
Kalau enggak tuh berapa? Min 3 kali min 2 kali min 3 min 6 ya. Min 3 kali min 2 juga 6. Atau min 6 itu adalah berapa? 6 kali min 1 ya. Atau min 6 itu adalah min 6 kali 1. Nah, ini semua kemungkinan kalau dikalikan hasilnya min 6. Kalau ditambahkan, hasilnya mesti min 5. Nah, ini 2 tambah min 3 nilainya min 1. Bukan berarti yang ini. Min 3 tambah 2. Ya, tambah 2. Min 3 tambah 2. Ini plus ya. Min 3 tambah 2. Ini min 1. Berarti bukan. Karena mesti min 5. Min 6 tambah 1 hasilnya 5. Sementara yang diminta min 5. Bukan juga. Nah, sekarang min 6 tambah min 1. Oh iyalah min 5 Pak. Nah, inilah yang jawabannya. Lalu mana yang akan kita masukkan? Yang akan kita masukkan itu adalah min 6 dan 1. Berarti di sini X, di sini X gitu ya. Lalu di sini min 6, di sini X plus 1. Ya, dapatnya dari sini tadi. Gitu ya. Nah, setelah dapat itu cari mana lagi, Pak? Nah, lalu carilah nilai X-nya dulu. Gitu ya. X-nya berapa nih? X sama dengan 6, berarti X1. Karena ada satu lagi. X sama dengan min 1. X2. Nah, kalau X-nya dapat, maka kita bisa cari nilai Y. Kemana nyari Y-nya? Nyari Y-nya kita substitusi ke sini. Nih, ke sini. Kasih warna hijau lah. Nah, ke sini. Ya. Jadi, X min 6 itu kita masukkan ke sini. Jadi, Y yang pertama itu sama dengan nih min X berarti min 6 ditambah 2 berarti berapa tuh? Sini lah ya. Min 4. Yang ini Y sama dengan kan min X nih. Masukkan yang ini. Min 1 karena nilainya min 1 ditambah 2 berarti 1 tambah 2 3. Maka titiknya apa? Yang ini itu adalah 6, min 4. Sementara satu lagi yang ini adalah min 1, 3. Itu kalau seandainya pertanyaannya lanjut sampai kepada titik singgung. Kalau dia batas nanya kedudukannya saja berarti posisinya memotong, tidak memotong atau menyinggung. Tapi kalau minta sampai titik singgung gampang. Jadi carinya di posisi sini ya. Nah, di posisi persamaan kuadrat nanti substitusi ke garisnya. Y sama dengan itu. Nyambung ya gitu ya. Nah, untuk pemantapan untuk latihan ya mesti ada latihan. So, untuk latihan misalnya soalnya sama ya. Tentukan kedudukan titik kok titik sih, garis ya, garis 3x ditambah y plus 10 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x ditambah 4y min 20 sama dengan 0. Gitu ya. Tentukan juga titik potongnya jika ada. Ya, kalau udah kate ya udah usah berarti ya. Kapan dia ada? Ketika dia memotong di satu titik disebut sebagai menyinggung atau memotong di 2 titik. Untuk sementara ini batas ini dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan untuk bertanya karena malu bertanya nanti sesat di jalan. Kami tutup dulu dengan mengucapkan lafaz hamdalah, semoga bermanfaat. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.